kita sedang mengeksersis mencari alternatif terbaik, terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Di video kali ini membahas tentang opsi penyelesaian honorer diangkat PNS dan P3K 2023. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MBMP Din yang menyajikan konten informasi edukatif. Pemerintah pusat dan daerah saat ini sudah mulai menemukan titik terang mengenai penyelesaian masalah penataan tenaga honorer atau non-ASN. Titik terang ini diperoleh ketika sedang melaksanakan rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga honorer yang bertempat di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Rapat ini dilaksanakan oleh Abdullah Azwar Anas, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, bersama dengan pimpinan Asosiasi Kepala Daerah. Pada rapat ini beberapa pimpinan Asosiasi Kepala Daerah turut hadir yaitu Isran Nur, selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI, Sutan Rizka Tuanku Kerajaan, selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, dan Bima Arya, selaku Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Selain dihadiri oleh para pimpinan daerah, rapat ini juga turut dihadiri oleh Bima Arya, selaku PLT. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Azwar Anas mengatakan dalam rapat tersebut dilaksanakan dengan maksud untuk mendetailkan alternatif terbaik utama untuk tenaga honorer atau non-ASN di seluruh Indonesia, dan mulai mengerucut menghasilkan beberapa alternatif yang nantinya dirumuskan. Hari ini kita bertemu dengan teman-teman asosiasi, ada Ketua Asosiasi Provinsi, ada Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten, kemudian Kota, dan ada Kepala BKN dan seluruh teman. Hari ini kita sedang mengeksersis mencari alternatif terbaik, terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti akan dirumuskan ulang oleh tim dari teman-teman Asosiasi Provinsi, Asosiasi Kabupaten, dan Asosiasi Pemerintah Kota di seluruh Indonesia. Sebagaimana telah diketahui bahwasannya penataan ini dilakukan karena seiring adanya penerbitan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, nomor B185 MSM 0203/2022. Surat edaran yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2022 lalu, diantaranya menyinggung mengenai persoalan penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah mulai tanggal 28 November 2023. Adapun kalimat yang tertera dalam surat edaran tersebut yaitu menyusun langkah strategis penyelesaian tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan, dan dinyatakan tidak lulus dalam seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS, dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CP3K, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum pada batas waktu tanggal 28 November 2023. Anas bersama para gubernur, wali kota, dan bupati pada rapat itu, sepakat untuk mengerucutkan beberapa alternatif yang akan dirumuskan dalam penentuan langkah penataan tenaga non-ASN. Dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti akan dirumuskan ulang oleh tim dari teman-teman Asosiasi Provinsi, Asosiasi Kabupaten, dan Asosiasi Pemerintah Kota di seluruh Indonesia. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Meskipun demikian, dia tidak menyebutkan secara jelas mengenai opsi-opsi yang telah dilakukan kesepakatan dengan para gubernur, bupati, dan wali kota. Anas hanya menyampaikan bahwa opsi ini pada nantinya akan disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan beberapa opsi alternatif tersebut akan segera didetailkan bersama dengan tim dari provinsi, kabupaten, dan kota. Selanjutnya, dia juga menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan kolaborasi untuk mencarikan alternatif terbaik,
tanpa mengesampingkan pengabdian dan sisi kemanusiaan dari tenaga honorer itu sendiri. Anas mengatakan, dia dan tim juga telah memasukkan faktor-faktor misalnya saja harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik. Menurutnya dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor-faktor tadi merupakan opsi terbaik yang akan dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, Bima Arya, selaku Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, dalam kesempatan yang sama mengatakan, beberapa pandangan dari Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah pada rapat ini akan diturunkan menjadi regulasi yang nantinya akan diusahakan menguntungkan berbagai macam pihak. Kami melihat ada titik terang dan ada titik temu. Sekarang tinggal kami turunkan bersama-sama dalam hal payung regulasinya dan rincian terkait dengan isu-isu pembiayaan, pembagian pembiayaan antara porsi baik pusat maupun di daerah. Pada intinya asosiasi seperti Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI, memberikan dukungan terhadap regulasi yang telah disepakati dalam rapat tersebut. Berbagai macam aspek pun juga telah didiskusikan untuk menyusun regulasi ini termasuk terkait dengan keuangan. Sultan Rizka Tuanku, selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, menjelaskan regulasi yang dilakukan penyusunan ini diharapkan dapat menjadi solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dia mengatakan mencari solusi yang saling menguntungkan, dan akan dilakukan koordinasi lagi dengan kementerian terkait, terkhusus keuangan supaya tidak menekan daerah-daerah dalam hal pembiayaan masalah tenaga honorer. Mencari win-win solutionnya dan nanti koordinasi dengan kementerian terkait lagi, khususnya keuangan yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN. Kemudian Isran Nur, selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI, juga menyampaikan sepakat untuk menyelesaikan pandangan dari berbagai pihak. Dia mengatakan, seperti pandangan bahwa kualitas pelayanan publik harus tetap dijaga, hal itu semuanya dilakukan pembahasan. Menyelesaikan beberapa pandangan dari kawan-kawan. Demikian informasi tentang opsi penyelesaian honorer diangkat PNS dan P3K 2023. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.